Perkenalkan, saya Meli, mahasiswa arsitektur batch 5 Podomoro University. Saya akan mempresentasikan hasil desain dari mixed-use building ini yang terletak di Lotempat Fatmawati. Konsep alam dan user yang seimbang dapat membuat bangunan menjadi lebih sustainable dan dapat bertahan dalam lingkup lebih lama. Contohnya plastik. Plastik ini terlalu ke user, tetapi tidak memperhatikan nature. Dan sebaliknya, jika kita membuat nature, maka harganya akan lebih murah. Kalau misal mahal, nggak tentu semua orang mau. Nah, untuk kawasan Jakarta Selatan ini merupakan kawasan yang memiliki banyak kantor perusahaan dan juga komunitas sepeda, yang dimana kita harus dapat melayani mayoritas agar ramai pengunjung, serta memasukkan beberapa program lainnya yang dapat menunjang em, masyarakat sekitar. Lalu ada tiga hal yang saya jadi acuan dalam mendesain bangunan ini, dengan memperhatikan aspek polusi, bising, dan udara panas yang disebabkan oleh polusi kendaraan. Walaupun infrastruktur MRT dan juga Transjakarta yang sudah jadi yang terdapat di sebelah kanan side. Bentuk bangunan New York Vessel memiliki banyak void yang dapat memfilter udara sekitar menjadi lebih sejuk. Dan bentuk heksagonal saya pilih dikarenakan memiliki 6 sisi bukaan, sekaligus dapat dibuat menjadi void agar angin dapat masuk. Dan penambahan vegetasi di sekeliling bangunan dapat membuffer suara dan debu serta memberikan pengalaman ruang seperti di alam. Bangunan ini juga merespon terhadap matahari dan angin melalui solar turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Karena bentuk dasar bangunan tersebut heksagonal, maka bangunan akan memiliki 6 view sehingga tidak monoton. Serta bangunan ini memaksimalkan cahaya pasif yang dapat masuk dari banyaknya sisi bangunan tersebut. Lalu kebisingan sendiri ini diredam oleh vegetasi yang berada di sekeliling site dan terdapat taman di belakang site. Solar turbin ini sendiri dipasang hampir di setiap lantai, dan khususnya pada area koridor yang memiliki aktivitas paling sedikit dan ruang yang cukup luas agar angin dapat masuk. Berikut merupakan perspektif dari bangunan ini sendiri. Bangunan ini memiliki struktur balok ekspos karena strukturnya yang indah, serta bangunan ini memiliki bukaan untuk memaksimalkan pencahayaan pasif ke dalam bangunan. Bangunan ini memiliki akses lobi sebanyak 4 yang terdiri dari 2 drop-off dan 2 lock-in. Pada area lantai 1 terdapat koridor yang cukup luas, yang dapat disewa untuk bazar atau acara lainnya, serta terdapat taman pada area belakang bangunan untuk jogging dan bersantai. Pada area basement sendiri, terdapat ruang MEP dan plumbing yang terdapat di area belakang, serta memiliki kapasitas mobil sebanyak 50, agar untuk menunjang penggunaan kendaraan umum seperti Transjakarta dan MRT yang sudah berkembang di Jakarta Selatan, dan dekat sekali dengan site. Pada lantai 2 terdapat koridor yang termaksud lantai mezanin dari lantai 1 yang memberikan kesan ruang yang luas kepada area lantai 1 dan saling memiliki konektivitas ruang untuk bersosialisasi. Cocok sekali untuk diletakkan band atau pemain musik di area ini, agar musik dapat menyebar kepada lantai 1 sehingga tidak mengganggu aktivitas di lantai 1. Pada lantai 3 terdapat retail area yang tipikal terhadap lantai 1 sampai dengan 3, dengan dua luasan yang berbeda sesuai kebutuhan toko. Terdapat juga supermarket dan hall yang dipisahkan oleh pintu masuk dan juga core, sehingga memiliki koridor dan juga memberikan ruang privasi terhadap hall tersebut. Pada area lantai 4, terdapat food court dan juga restoran. Tersedia tempat makan indoor maupun outdoor untuk smoking area. Terdapat juga area bermain anak dekat perpustakaan yang memiliki pemandangan terhadap open space. Pada area open space ini akan hidup saat malam hari untuk menjadi daya tarik orang-orang agar naik ke lantai ini, dikarenakan akan ada live music di depannya. Pada lantai 5 merupakan lobi dari apartemen yang terdapat 180 derajat infinity pool. Terdapat juga cafe, lounge, laundry, gym, serta ruang pengelola dan juga deck yang dilengkapi dengan meja dan kursi uh, untuk dijadikan sebagai smoking area. Konsep apartemen ini sendiri didesain agar setiap kamar dapat memiliki pencahayaan pasif, dan setiap koridor terdapat sofa untuk area berdiskusi dan juga terdapat outdoor yang bisa dijadikan smoking area.
Untuk tipe 2 kamar ini sendiri memiliki dua tipe yang memiliki perbedaan di luasan balkon saja. Selain itu, sama-sama memiliki satu kamar utama, satu kamar tidur, satu kamar mandi, dan juga satu ruang makan, dan juga satu dapur. Untuk tipikal dua kamar ini tersedia di lantai 6, 8, 10, dan 12. Sama seperti lantai tipikal dua kamar, setiap kamar memiliki pencahayaan pasif dan juga terdapat sofa untuk area berdiskusi jika ingin privasi dalam unit terjaga. Dan terdapat smoking area pada area belakang dan yang dapat menikmati pemandangan saat matahari terbenam. Keunikan dari unit ini sendiri adalah lebar balkonnya yang cukup luas. Untuk semi-emergency exit ini, terdapat beberapa contoh studi kasus yang saya dapatkan seperti di China menggunakan perosotan dan di Indonesia menggunakan selang. Dan ada juga orang sakit yang diangkut melalui papan, tapi ini sangat tidak efisien karena dapat merusak tulang punggung. Nah, lalu saya menggunakan rem. Nah, rem ini terdapat rel di samping untuk mendukung papan agar dapat bisa sampai ke bawah sesuai jalur. Dan kecepatannya dapat di-adjust dari setelan seberapa licinnya roda. Dengan hanya cara tiduran dan menunggukan lengan di dada saja. Lalu solar turbine ini sendiri didesain untuk menyerap energi dari cahaya matahari dan pergerakan angin yang diolah dari solar panel dan turbin yang menjadi energi yang dapat digunakan oleh bangunan. Solar turbine ini dapat di-adjust permukaannya. Jadi ketika saat hujan datang, panel tersebut dapat ditutup. Ketika saat berangin, dapat dilonggarkan agar si panel dapat berputar sehingga mesin turbin bekerja. Lalu ini merupakan tampak dan potongan, dan dapat dilihat bahwa area atas lebih private dibanding area bawah. Dan juga solar panel terpasang di area koridor sekaligus untuk memecah angin agar tidak kencang ketika masuk ke dalam bangunan. Sekian dan terima kasih.